Mas Anies masih siap ini? Siap, Belum siap. Pertanyaan ini. Mau peregangan dulu nggak? Aman, aman. Aman, aman. Siap. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas Anies. Kita mau ngomongin soal kurikulum ini Mas Anies. Setiap kali ganti menteri pasti ganti kurikulum. Apa Bapak akan melanjutkan tradisi ini dengan mengganti kurikulum saat ini, yakni kurikulum merdeka dengan kurikulum baru saat menjadi presiden nanti? Apakah Bapak juga akan menghentikan Merdeka Belajar? Gini, ini satu problem yang dialami sampai sudah obrolan semua komponen masyarakat. Ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi kami tidak berminat untuk otak-atik kurikulumnya. Saya seringkali menganalogikan begini, seperti kita memanah, meleset terus panah kita. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan mengganti busurnya, mengganti anak panahnya. Tapi pemanahnya tidak pernah dilatih untuk memanah yang lebih baik. Jadi menurut hemat kami, kurikulum yang ada boleh disempurnakan, tapi tidak usah diganti total. Karena kalau ganti total, nanti yang repot gurunya, sekolahnya, seluruhnya sih repot. Apapun kurikulumnya, tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya. Kurikulum yang sekarang ada, bila ada kekurangan lakukan penyempurnaan. Dan bila ada hal administratif yang merepotkan, koreksi hal administratif itu sehingga tidak membebani. Dan jangan seragamkan seluruh universitas, jangan seragamkan semua sekolah, berikan ruang. Tapi prinsipnya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bisa 6 tahun prosesnya. Kenapa 6 tahun? Karena mulainya dari SD kelas 1, yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 nggak diganti kurikulumnya. Yang kelas 1, lalu dia naik kelas 2, naik kelas 3, sampai kelas 6 baru itu kurikulum baru itu terlaksana. Di kita kalau mau mengganti kurikulum itu seluruhnya langsung diganti. Di banyak tempat persiapan nyusun kurikulumnya bisa 5 tahun. Bayangkan, nyusun kurikulumnya 5 tahun, melaksanakannya untuk SD sampai total 6 tahun, 11 tahun. Itu kalau di sini 2 periode presiden. Betul nggak tuh? Karena kalau pendidikan itu perlu periode yang panjang. Teman-teman tahu World Economic Forum? Tahu ya, minggu lalu ada World Economic Forum di Davos. World Economic Forum itu diselenggarakan setiap tahun. Setiap tahun sekali ada World Economic Forum. Sekarang saya tanya, kalau World Education Forum tiap kapan diselenggarakan? Ada yang tahu? Tiap 15 tahun sekali. Oke? Tahun 2000, 2015, 2030, 2045, 2060. Jadi pertemuan pendidikan dunia itu 15 tahun sekali. Disepakati, lalu 15 tahun dijalani. Kalau World Economic Forum ketemunya setahun sekali. Sekali bikin, habis itu pulang pada bikin kebijakan-kebijakan. Berbagai, karena bisa diubah cepat. Tapi kalau pendidikan tidak. Karena itu jangan diotak-atik seperti kita ngotak-atik kebijakan ekonomi. Siapkan dengan benar, koreksi yang kurang, tapi jangan bongkar pasang. Insya Allah pendidikan kita akan maju. Itu jawabnya. Siap, Mas Anies. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Anies. Oke, ini ada pertanyaan. Pak, skor PISA Indonesia ini masih tergolong rendah. PISA ini harus dijelaskan nggak singkatannya nih Mas? Kira-kira. Nggak usah ya Mas. Mas Anies kan profesor. S3. Mas, mau ngece Mas. Oke. Jadi skornya memang tidak 11 dari 100, tapi tetap saja skor PISA kita rendah, Pak. Saya mau nanya konkret aja nih, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan skor PISA Indonesia? Ya, jadi gini. Peningkatan skor PISA ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh sekolah saja. Tapi kita harus memperluas. Ada bahkan istilah it takes a village to raise a kids. Diperlukan kerja bersama. Jadi di pendidikan kita
melibatkan orang tua, melibatkan lingkungan. Lalu yang tidak kalah penting itu memastikan bahwa guru dan kepala sekolah kompetensinya ditingkatkan. Sehingga nanti ujungnya adalah pada kinerja siswa. Bukan hanya siswanya saja, tapi orang tua, guru, kepala sekolah. Dan teman-teman, dulu ketika saya bertugas di Kementerian Pendidikan, salah satu hal yang kami lakukan adalah membuat pendidikan orang tua sebagai bagian dari kegiatan Kementerian Pendidikan. Karena orang tua itu pendidik pertama, terutama, terpenting, tapi paling tidak tersiapkan. Dan orang tua tidak tahu kemana harus merujuk ketika sampai kepada materi pendidikan untuk anak-anaknya. Karena itu dibuatlah Direktorat Pendidikan Keorangtuaan. Sayang direktorat ini kemudian hilang di periode berikutnya. Nah, kita ingin agar pendidikan orang tua disiapkan dengan baik supaya bisa mensupport. Ujungnya nanti kinerja anak. Dan PISA ini jangan hanya rankingnya yang naik, ranking dunianya, tapi yang naik skornya yang naik. Gitu jawabnya. Siap, Pak Sadis. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Anies. Kurang kenceng ini tepuk tangannya. Tepuk tangan sekali lagi, Yogyakarta. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir di segmen 2 ini Mas Anies. Ini ada pertanyaan, Pak, selain ada musim belimbing, juga ada yang namanya musim ngeributin LPDP. Ributinya macam-macam Pak, mulai dari harus pulang atau boleh tinggal di luar. Sampai ribut soal apakah nanti kalau ganti presiden bakal dilanjutkan atau tidak. Nah, kita mau dengar langsung dari Mas Anies, apa yang akan Mas Anies lakukan untuk LPDP? Ada yang berminat nggak dapat LPDP di sini? Pengen dapat LPDP ya? Ya, saya doakan insya Allah nanti dapat LPDP-nya. Ya, dulu juga gitu, saya ini kepengen bisa meneruskan master di luar. Karena itu saya sering bilang buat teman-teman yang sedang kuliah, IP minimalnya berapa kalau kuliah? Nih, IP minimalnya, usul saya, IP minimalnya lihat persyaratan beasiswa. Kalau persyaratan beasiswanya itu IP-nya X, maka Anda harus dapat IP di atas itu. Tidak usah yang sempurna, yang penting di atas itu. Jadi dengan begitu nanti kalau daftar LPDP tidak ditolak karena IP. Paling nggak enak ditolak karena IP karena nggak bisa kembali lagi ke kampus untuk minta IP yang lebih tinggi. Nah gini, LPDP ini penting untuk diteruskan. Dan pemerintah harus meneruskan komitmen mengalokasikan anggaran untuk LPDP. Supaya makin banyak anak-anak kita yang bisa berangkat dengan program LPDP. Lalu yang kedua, program LPDP ini tidak boleh membebani mereka yang mendaftar. Jadi ketika mereka mendaftar program ini dan diterima, maka sepenuhnya biaya itu harus ditanggung oleh penyelenggara LPDP. Kalau tidak, banyak anak-anak kita yang sebenarnya diterima tapi nggak bisa meneruskan. Biaya tes TOEFL-nya mahal, biaya tes IELTS-nya mahal, biaya GMAT-nya mahal, biaya GRE, betul tidak? Jadi menurut hemat kami, kalau sudah diterima LPDP maka biaya tes itu termasuk dalam tanggung jawab LPDP. Supaya betul-betul membantu. Kita ini kalau ngasih beasiswa, lupakan yang lain, pilih Amin.